Hampir semua pimpinan KPK saat ini dilaporkan ke polisi, terlepas dari apakah ini bentuk kriminalisasi atau bukan, yang jelas menunjukkan orang-orang yang saat ini menjadi pimpinan KPK tidak terlalu bersih. Masih ada celah hukum untuk dilaporkan ke polisi karena masa lalunya masih ada persoalan. Kedepan dalam proses seleksi pimpinan KPK perlu dipilih orang-orang yang tidak ada persoalan sama sekali, agar setiap langkah hukum dan keputusan KPK tidak dipersoalkan dan tidak ada celah untuk dikriminalisasi. Prime Time menghadirkan perbincangan bertajuk Pimpinan KPK Harus Tanpa Celah bersama narasumber mantan panitia seleksi pimpinan KPK Ahyar Salmi, psikolog politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, dan nanti juga akan bergabung anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Dwi Ria Latifa. Saya ke Pak Ahyar ini kalau dulu sebagai pansel, apakah dalam proses seleksi ini tidak tidak diinvestigasi, tidak diselidiki latar belakang rekam jejak dari semua pimpinan KPK? Saya kira kalau dibandingkan dari setiap seleksi, mungkin pimpinan KPK ini terbaik, iya, teruji, bukan teruji, maksud tersulit saya ini, ujiannya, iya, yang terketat lah, terketat seleksinya, karena nama begitu masuk kita umumkan kepada masyarakat, orang ini ada cacatnya tidak. Ini maksudnya diumumkan kepada masyarakat ini ke siapa? Ke publik, atau ke lembaga-lembaga tertentu? Ada yang ke publik, kemudian kita ada juga lakukan rekam jejak terhadap mereka. Yang melakukan ini ada dari pihak kepolisian, kita minta itu bantuan kepolisian, BIN, Badan Intelijen Nasional, kemudian Kejaksaan, PPATK, kemudian beberapa LSM. Nah ini nama-nama yang akan masuk dalam jumlah tertentu, kita minta tolong ini dicek ke sana, ada masukan ke kita. Nah, kemudian dilakukan lagi semacam track recordnya oleh suatu tim melihat orang ini bagaimana, dikaji lebih jauh. Nah, kemudian panitia ini mewawancarai, memverifikasi lagi laporan-laporan data yang masuk ini, kita cross check lagi, ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, ternyata kan tidak ada muncul ketika itu. Sehingga di saat itu sudah memenuhi ada 11 syarat, jadi syarat-syarat untuk menjadi pimpinan KPK itu. Apa jadi antaranya Pak Ahyar? Antara lainnya tidak tercela. Tidak tercela? Tidak tercela. Jadi enggak ada, ini ada. Kan tidak serta-merta pengaduan masyarakat lantas kita terima. Ini ada nanti. Tapi ada nggak pada saat itu aduan masyarakat mengenai calon-calon pimpinan KPK yang sekarang menjadi pimpinan KPK? Ada yang masuk, tapi yang telah klarifikasi itu ini tidak ada masalah. Kan banyak macam-macam. Saya sudah lupa, itu kan kejadian sudah tahun 2011 yang lalu, jadi udah 4 tahun yang lalu, sudah lupa. Ini kita cross, ada nggak? Ada yang hanya mungkin nggak ada bukti, mau bagaimana? Tidak mungkin sekedar surat, ada kalanya surat, mana bukti yang lain? Ya. Artinya sebetulnya Anda yang mengatakan dalam proses seleksi pimpinan KPK ini merupakan proses yang sangat ketat, yang bisa dikatakan mungkin celah kesalahannya itu sangat kecil. Iya, iya. Oke. Kemudian kan juga ada nama-nama yang menurut undang-undang 2 kali dari yang dibutuhkan dikirim ke DPR. Kemudian yang sudah ketat seleksinya oleh pansel ini dikirim lagi ke DPR. DPR mengadakan fit and proper test lagi. Dia tentu menelusuri lagi seharusnya di situ. Jadi sudah ada beberapa saringan. Masyarakat kita buka di media, tolong informasi ini. Artinya sebetulnya proses di pansel itu jelas lebih ketat lah ya dibandingkan yang fit and proper test di DPR ya. Nggak tahu juga kalau di DPR apakah aspek politiknya saya tidak ngerti juga ya. Ya politiknya jadinya yang lebih muncul. Karena saya ingat Pak Yunus Hussein itu mestinya juga termasuk salah satu yang terbaik dari pansel. Itu nomor 1. Ketika itu kan kita ranking. Ini zamannya periodenya Pak Abraham CS ini berbeda. Saya 2 kali jadi pansel. Tahun 2010 dengan 2011. 2010 dan bahkan yang sebelumnya menurut informasi tidak ada ranking penilaian. Ketika 2011 ini ada kesepakatan kita. Coba bagaimana pertanggungjawaban orang ini kita masuk. Karena setiap anggota itu memberikan nilai kepada yang bersangkutan. Artinya kalau nilainya itu nomor 1, mestinya ini orang yang dalam tanda kutip, kalaupun ada celah, dia ada celah yang paling paling minim, paling kecil di antara yang lain. Bisa dikatakan seperti itu, kalaupun ada.
Atau bahkan tidak ada sama sekali? Iya, tentu demikian ya. Kalau kita lihat tentu ranking yang tertinggi itu yang terbaik Paling di antara yang ada menurut Pansel. Tapi kan mungkin menurut yang lain kan Untuk bisa DPR juga beda ya? karena standar penilaian kan bisa beda-beda setiap Setiap lembaga ya. Bisa berbeda. Oke, meskipun mungkin sistem penilaiannya juga nggak jelas juga kalau kita tanyakan nanti kita akan tanyakan. Prof Hamdi, ini kalau kita bicara soal orang yang tanpa celah, orang yang tidak punya celah hukum untuk dikriminalisasi, ada nggak orang seperti itu? Ada. Sufi tapi. Tapi sayangnya Sufi nggak bisa jadi Itulah pimpinan yang saya KPK. ingin katakan. Jadi kita harus pakai akal sehat kita ini. Maksud saya Sufi pun itu biasanya setelah dewasa dia menjadi Sufi. Iya, yaitu saya mengatakan orang yang betul menarik diri dari dunia, kerjaannya hanya ibadah, itu Sufi. Dan itu besar kemungkinan tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak mungkin dikriminalisasi. Tapi Susah kalau kuliahnya sempat Darmaji atau itu iya. mungkin Nah, yang saya ingin katakan begini, kan kita mencari ya calon pimpinan KPK itu tentu dengan orang yang pertama yang saya tanya ke Bang Ahyar, pasti ada latar belakang hukum kebanyakan kan, betul? Kalau nggak latar belakang hukum atau nanti akuntansi, ya bidang-bidang yang sebelumnya memang rawan dalam terkutip pekerjaan itu memang bukan pekerjaan seperti Sufi, ya pekerjaan yang berurusan dengan sesuatu yang risikonya besar, ya. Jadi orang-orang seperti ini memang sebelumnya punya keterlibatan dengan masalah-masalah hukum, dengan masalah keuangan seperti Pak Yunus Hussein kan, ya. Dan pekerjaan-pekerjaan itu kalau dicari-cari, ya bisa ketemu. Kalau dicari-cari. Iya, paling nggak administrasi misalnya kan, gitu ya. Jadi kalau orang niat tuh mungkin Pak Yunus Hussein juga dicari-cari gitu. Zaman dulu dia menelusuri keuangan yang ini itu ada laporannya mungkin tidak terlalu bersih. Orang ini kan masalah interpretasi juga. Jadi kita harus jernih melihat ini. Makanya saya waktu tadi lihat ada orang tanpa celah, tanpa suci, bersih. Saya bilang cari aja malaikat atau cari aja Sufi, kan begitu kira-kira kan. Nah, jadi harus kita cermati dulu ini yang menimpa pimpinan KPK sekarang itu, ini apakah betul-betul ya kasus-kasus yang betul-betul itu karena memang orang ini jelek betul integritasnya, gitu ya, atau ini memang diada-adakan, misalnya kasus BW ini kan. Itu kan disangkakan adalah dia mengarahkan saksi untuk berbohong. Tapi saksinya sekarang dia bilang, saya tidak pernah diarahkan Pak Abraham Samad katanya kan. Yang melaporkan justru orang yang ini lawannya dalam MK pada saat itu. Tapi Anda sepakat tidak bahwa pimpinan KPK itu harusnya adalah orang-orang yang memang tanpa celah? Iya betul. Tapi maksud saya mencari orang yang betul-betul tidak bersih dalam pengertian tidak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang masalah-masalah hukum kan sulit. Orang kita memang mencarinya memang orang hukum kan, ya mantan pengacara gitu kan. Pengacara kan acaranya banyak gitu loh. Jadi kalau dicari-cari mungkin dan ini juga mungkin masalah tafsir juga kan. Jadi orang sekarang menafsirkan itu salah itu. Makanya saya berpikir juga memang perlu juga semacam hak impunitas gitu ya, bahwa selama dia menjabat itu ya, kalau betul tidak tertangkap tangan atau betul hal-hal yang sangat serius, ya jangan dikriminalisasi. Ini sekarang kan di masyarakat beredar guyonan seperti ini. Katanya proses penangkatan pimpinan KPK itu polisi di ujung jalan ngintip-ngintip, dia pakai helm apa enggak, itu dipersoalkan lagi gitu, masa lalunya nggak bersih ya. Atau orang dulu zamannya kuliah pernah ngisap ganja, itu kalau ketemu bisa dipersoalkan lagi kan. Jadi hal seperti itu, jadi menurut saya proporsional itu maksud saya gitu. Jadi mencari orang yang bersih itu proporsional gitu loh. Proporsional dalam artian gimana ini? Apakah kalau kesalahan-kesalahannya mungkin tidak waktu itu tanya ke Bang Ahyar nanti ya, waktu di Pansel itu mungkin laporan-laporan itu masuk kan, tapi kan diteliti dulu gitu kan. Ini betul melanggar hukum atau tidak? Atau tidak. Ya, gitu. Pak Ahyar, ini kalau kita bicara waktu pas seleksi Pansel, ini kan katanya
diuji publik ya, dilempar kepada masyarakat, minta tanggapan, terus juga bahkan ke polisi juga dikirimkan. Dan ada juga jawaban itu setiap instansi ada bahwa ini clear. Secara di kepolisian nggak ada masalah. Tidak ada masalah, artinya clear. Gitu. Makanya agak aneh kalau terus kemudian sekarang ada masalah. juga ada ya? PPATK PPATK. Iya, Bahkan kejaksaan. BIN pun ada. BIN kita minta. Bahkan intelijen. Mestinya intelijen itu kan ada data-data yang mungkin tidak dimiliki oleh siapapun gitu. Nah, kalau kita bicara soal calon-calon pimpinan KPK ini, artinya kalau tadi dikatakan sama Prof Hamdi bahwa ya mungkin yang bersih itu cuma sufi atau malaikat gitu. Artinya ada semacam toleransi. Apakah ya mungkin kesalahan yang gimana yang mungkin dianggap oke, ini tidak apa-apa atau bagaimana sebetulnya? Paling tidak ketika itu panitia dengan ukuran tercela di saat itu udah dilihat, oh ini nggak ada, begitu. Itu yang kesimpulan di sana. Nah, saya mungkin ralat, apakah saya ragu nih, agak lupa, apakah Pak BW ini yang ranking 1 atau Pak Yunus Husen? Di antara dua itulah. Saya lupa persis urut-urutan di antara 8 calon pada saat itu. Artinya sebetulnya peringkat 1 dan 2 ini ya paling tidak yang saya ingat sudah terketat ya. Pak Abraham Samad 5 dulu nggak salah. Pak Abraham Samad yang kelima justru. Ya bukan 4 atas. Bukan itu 4 betul ketat kita. Ketat ya. Ketat dan semua tahap itu perdebatan di antara panitia itu sengit juga. Diperdebatkan semua. Ada perdebatan juga di antara tim. Perdebatan maksudnya kriteria penilaian kita terhadap ini bagaimana? Itu dipersoalkan. Jadi nggak begitu mudah juga nilai ini yang tertinggi itu ada juga. Oke. Ininya dia. Kenapa? Kok ini dapat diberi nilai segitu? Artinya banyak juga yang mungkin tidak sepakat kalau misalkan Pak Ahyar menganggap bahwa si A ini nilainya terbaik, tapi yang lain mungkin menganggapnya bukan dia yang terbaik. Seperti itu mungkin perdebatan. Itu perdebatan. Di perdebatan, oke, selesai perdebatan itu nanti kita kumpulkan nilai itu, nanti kan masuk digabung semua mana yang tertinggi di saat itu. Ya, Pak Ahyar, dalam proses seleksi itu, apakah jika ada masukan dari polisi bahwa ini ada laporan dari masyarakat seandainya pada waktu itu ya. Pada waktu itu langsung digugurkan atau bagaimana? Tentu kita tidak akan mau ambil resiko. Tidak akan menunggu bahwa ini akan menjadi tersangka atau apapun ya. Kita tidak mau ambil resiko terhadap potensi yang besar penilaian kata gitu ya. Kalau ini potensi besar ini untuk nanti jadi masalah di kemudian hari, kita tidak mau karena inginnya pansel meskipun itu, baru sekedar laporan ya. Iya, kalau belum ada bukti ini bagaimana? Iya. Kan sulit. Ya. Apalagi kalau laporan tidak jelas, tidak ada penandatanganan, liwat ini aja kan. Ya, artinya ini menjadi satu yang yang satu agak aneh juga. Ketika ini ya mungkin kebetulan kita bicara ya, ini kebetulan KPK menetapkan seorang anggota polisi, kemudian polisi 4 orang pimpinan KPK langsung bermasalah. Ya, dalam waktu yang sangat dekat, ini Prof. Hamdi. Memang menimbulkan banyak pertanyaan, persis seperti yang tadi. Kalau pada waktu itu pansel sudah meminta juga data-data kepolisian gitu kan ya. Dari kepolisian ya? Kepolisian sudah ada. Harusnya itu sudah ada dong dulu. Ya. Kasusnya Pak Zulkarnain, kasusnya Pak Adnan Pandu Praja sama Bambang Wijayanto. Gitu ya, semua itu. Nah, kenapa baru sekarang muncul begitu? Ya. Bahkan kasus BW itu 2010 katanya dilaporkannya. 2010 itu dilaporkan. Itu menurut pernyataan Pak Sugianto Sabran. Itu 2010 pernah dilaporkan. Dan pada 19 Januari kemarin itu dilaporkan kembali. Mestinya laporan polisi itu sudah clear gitu. Karena ini 2011 ya. Pansel bekerja 2011 dulu, kan? Ya. 2011. Ya, kenapa itu tidak dimasukkan oleh polisi kalau memang sudah ada laporan itu dari tahun 2010 kan? Ya. Ini yang benar yang mana kan? Iya dong, ini kan akal sehat kita aja kan? Iya. Saya ingin mengatakan begini ya, jangan sampai kasus ini terus membuat kita ketakutan misalnya bahwa proses seleksinya itu disalahkan lagi ya, dan panitia seleksi harus mencari seperti tadi orang malaikat, orang sufi, dan dia harus juga mengerti hukum, bekerja di bidang-bidang yang memang rentan gitu ya. Ya sulit kan. Makanya saya bilang kalau Anda mau mencari bersih betul ya cari sufi ya, dan sufi nggak mau jadi pimpinan KPK. Ya. Kita akan coba di segmen berikut.